Suami membawa istrinya yang lumpuh ke dalam gunung yang dalam di tengah malam. Ia berjalan sampai ke sebuah gua serigala. Setelah mendorong istrinya ke dalam gua, ia berbalik dan pergi tanpa menoleh sedikit pun. Sang istri terampas di dalam gua yang dingin dan lembab. Ia kesakitan sampai tubuhnya gemetar. Ia menangis dan berteriak sekuat tenaga sambil mengulurkan tangan untuk meraih sesuatu. Namun, ia hanya meraih segenggam tanah. Ia tidak dapat bergerak. Ia hanya bisa mendengarkan suara langkah kaki suaminya yang semakin menjauh. Hingga akhirnya suara itu benar-benar menghilang. Gua itu gelap gulita. Dari luar sesekali terdengar auman binatang buas. Ia ketakutan hingga tubuhnya menjadi kaku. Air matanya habis. Suaranya serak karena berteriak. Yang tersisa hanya keputusasaan. Suami itu kembali ke rumah. Dengan wajah tenang, ia memberitahu warga desa bahwa istrinya mendadak sakit keras dan tidak sempat diselamatkan, sehingga meninggal dunia. Ia mengurus pemakaman dengan sangat sederhana. Ia menangis keras seolah sangat berduka, berpura-pura sangat terpukul. Orang-orang desa mempercayainya. Mereka pun segera menghiburnya, mengatakan bahwa nasibnya malang. Di usia muda sudah kehilangan istri. Semua orang merasa simpati padanya. Belum genap setengah tahun, suami itu meminta orang lain untuk melamarkan wanita. Ia menikahi seorang istri yang muda dan cantik. Rumah baru telah dibangun. Setiap hari di rumah penuh dengan tawa dan obrolan. Hidup mereka berjalan dengan megah dan terhormat. Dia sangat menyayangi istri barunya. Mereka selalu berpasangan kemanapun pergi. Siapapun yang melihatnya memuji betapa setia dan penuh perasaannya dia. Dia segera bangkit dari kesedihannya. Dia sama sekali tidak pernah menyebutkan istri lamanya. Seolah-olah orang itu tidak pernah ada dalam hidupnya. Sementara itu, istri yang didorong ke dalam gua serigala, bertahan di dalam gua selama sehari semalam. Dia pikir nyawanya tidak akan terselamatkan. Gua serigala itu gelap, dingin, dan lembab. Dia lapar dan haus. Tubuhnya sakit seolah-olah akan hancur berkeping-keping. Asalkan ada serigala yang kembali, maka nyawanya akan segera melayang. Namun, takdir berkata lain. Keesokan paginya saat fajar, beberapa pria yang masuk hutan untuk berburu melewati gua serigala. Mereka mendengar suara tangisan lemah dari dalam gua. Kemudian mereka menyelamatkannya. Orang-orang melihat bahwa tubuhnya lumpuh, penuh dengan luka di sekujur tubuhnya. Semua orang terkejut. Dia tidak berani mengatakan kebenarannya. Dia hanya berkata bahwa dia tersesat dan jatuh dari lereng bukit. Orang-orang merasa kasihan padanya. Mereka membawanya ke sebuah kuil tua di kaki gunung. Di kuil itu tinggal seorang tabib tua yang menyepi. Melihat kondisinya yang menyedihkan, tabib itu memutuskan untuk merawatnya. Tabib tua memiliki keahlian medis yang luar biasa. Setiap hari ia menuangkan arak dan meramu obat untuknya. Merawatnya dengan penuh perhatian. Dia menggertakkan giginya dan bertahan. Sekalipun sangat sakit, dia tidak mengeluh sama sekali. Hari demi hari berlalu. Tubuhnya perlahan mulai membaik. Dari yang awalnya tidak bisa bergerak hingga bisa duduk, hingga akhirnya dia bisa berjalan dengan bersandar pada dinding. Setahun kemudian, dia benar-benar pulih sepenuhnya. Sama seperti orang biasa, tabib tua melihat bahwa dia memiliki keteguhan hati, lalu mengajarinya tentang herbal dan cara mengobati orang sakit, menyelamatkan hidup dan membantu yang terluka. Dia mengikuti tabib tua, hidup di pegunungan selama 3 tahun. Tidak lagi menjadi seseorang yang dulu, orang kaya yang lemah dan tak berdaya. Tatapan matanya kini penuh keteguhan, bertindak tenang dan bijak. Namun, di dalam hati ia tak pernah melupakan. Saat dirinya didorong suami ke dalam gua serigala, ia diam-diam bersumpah bahwa ia pasti akan kembali untuk menunjukkan kepada semua orang wajah asli pria itu. 3 tahun kemudian, ia berpamitan kepada tabib tua, lalu kembali ke desanya. Ia mengganti namanya, berpakaian sederhana, tidak ada yang mengenalinya, bahwa ia adalah menantu yang dikira meninggal karena sakit bertahun-tahun lalu. Ia membuka apotek kecil di pintu masuk desa, memberikan pengobatan gratis kepada orang miskin. Dengan cepat ia mendapatkan simpati dari seluruh penduduk desa. Sementara mantan suaminya, Zhao Dasan, dalam beberapa tahun terakhir hidupnya semakin makmur. Dengan berpura-pura menjadi orang yang sengsara, untuk mendapatkan simpati, ia menguasai bisnis hasil bumi milik desa, menghasilkan banyak uang, menjadi sosok yang berkuasa di desa. Semua orang menghormatinya. Istri barunya juga merasa telah menikahi orang yang tepat, sangat bergantung padanya. Tiba-tiba desa tersebut dilanda wabah penyakit, dengan gejala muntah-muntah dan diare, serta demam tinggi yang tak kunjung reda. Beberapa tabib pun tidak bisa berbuat apa-apa. Penduduk desa dilanda kepanikan. Zhao Dasan enggan mengeluarkan uang untuk memanggil dokter, hanya memikirkan menyelamatkan dirinya sendiri, dengan menyembunyikan semua obat-obatan di rumahnya, tanpa peduli pada nasib penduduk desa lainnya. Saat itulah, dia yang membuka toko obat kecil itu muncul ke depan. Dia mengeluarkan resep obat yang diberikan oleh tabib tua, naik gunung untuk mencari obat, merebus obat siang dan malam, mengantar obat ke setiap rumah untuk menyelamatkan orang. Kurang dari setengah bulan, wabah berhasil dikendalikan. Semua orang di desa menganggapnya sebagai penyelamat hidup. Mereka menghormatinya dengan menyebutnya Tuan Su. Zhao Dasan juga datang bersama istri barunya untuk membeli obat. Dia memandang Tuan Su di hadapannya. Dia merasa pernah melihatnya sebelumnya, tapi tidak bisa mengingat di mana pernah bertemu dengannya. Tidak mengetahui bahwa orang yang menyelamatkan seluruh desa ini adalah istri sahnya yang dulu dia dorong ke dalam gua serigala untuk memberi makan serigala. Istri baru Zhao Dasan tiba-tiba terkena penyakit aneh, pingsan dan tidak sadarkan diri. Nafasnya lemah. Zhao Dasan meminta bantuan dokter di sekitar. Semua dokter menggelengkan kepala, tidak bisa menyembuhkan.
Seseorang menasihatinya. Hanya Tuan Su yang bisa menyelamatkan. Zhao Dasan tidak punya pilihan lagi. Berlutut di depan pintu toko obat sambil memohon dengan putus asa. Dia memandang pria di hadapannya. Tidak ada sedikit pun emosi di hatinya. Dia setuju untuk menyelamatkan. Tetapi dia mengajukan sebuah syarat.